Saat ini, klon ras manusia sedang duduk di dalam ruangan, menjelaskan masalah latihan dengan beberapa ras manusia. Setelah Feng Tianxing selesai menjelaskan dengan beberapa kata, dia bangkit dan meninggalkan ruangan, dan berjalan lebih jauh. Sekarang Feng Tianxing masih perlu meyakinkan orang-orang, sehingga mereka dapat menemukan mereka yang tersembunyi dan memiliki beberapa warisan manusia, sehingga mereka dapat bergabung dengannya dengan tenang. Secara alami lebih nyaman melakukan ini dengan tubuh manusia. Setelah meninggalkan yurisdiksinya, Feng Tianxing mencari mereka satu persatu sesuai dengan lokasi yang tercatat di buku itu, mencoba memanggil ras manusia ini. Hanya saja kedua tempat ini berturut-turut semuanya kosong. Feng Tianxing tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia membiarkan klon melakukan ini, dan kesadarannya kembali ke tubuh utama. Feng Tianxing melihat sekeliling. Dia telah meninggalkan rumah Laksamana. Dalam perjalanan ke Galuh ternyata barusan ada kabar dari Yantu bahwa sang majikan ingin menemuinya dan menceritakan beberapa rahasia. Sebaliknya, Feng Tianxing sangat prihatin dengan masalah ini, dan keputusan yang dibuat oleh avatar itu persis sama dengan keputusan tubuh utama Feng Tianxing. Ini adalah keuntungan dari satu Qi mengubah 3 pembersihan. Hal ini sangat penting. Feng Tianxing terbang kembali dengan kecepatan penuh hanya dalam setengah hari, dan mendarat langsung di depan gerbang halaman Jialuo. Suaranya sudah keluar. Silahkan masuk. Feng Tianxing mendorong pintu terbuka dan masuk, dan Jialuo, yang terlihat agak kuyu, menatap matanya. Dia menekan dahinya dengan satu tangan dan mengetuk meja dengan tangan lainnya, seolah-olah sedang membuat keputusan yang sulit. Feng Tianxing tidak terburu-buru, dia hanya berdiri di depan pintu, menunggu perintah Jialuo. Adegan ini berlangsung sekitar 10 napas sebelum Jialuo menghela nafas dan berdiri. Lihat dirimu sendiri. Setelah selesai berbicara, Jialuo melemparkan kertas di tangannya ke Feng Tianxing. Feng Tianxing diam-diam melihat kata-kata di atas, hatinya sedikit terkejut. Karena orang yang menulis surat itu adalah orang yang dibunuh oleh Hurley tahun itu, dan atas nama dia adalah saudara laki-laki Feng Tianxing, Kaza Setu. Ini, otak Feng Tianxing tidak cukup untuk sementara waktu. Bukankah Hurley diusir oleh tuannya hanya karena dia membunuh Kaza Setu saat itu, lalu dia ada hubungannya dengan Hurley? Sekarang Kaza Setu masih hidup dan telah menulis surat kepada tuannya Jialuo, semuanya salah. Tuan, mungkinkah ini palsu? Pada saat pertama, Feng Tianxing memikirkan kemungkinan curang. Semua jenis bukti membuktikan bahwa Kaza Setu sudah mati, dan tuannya seharusnya secara pribadi mengkonfirmasinya sebelum mengusir Hurley dari gerbang gunung. Penilaian master umumnya tidak salah. Jialuo menggelengkan kepalanya sebentar. Aku telah membandingkan tulisan tangan dan kata-katanya, dan apa yang dia katakan juga sangat konsisten dengan tahunnya. Itu adalah tulisan tangan Kaza Setu. Lihat dirimu sendiri. Feng Tianxing hanya memindai isi surat itu, dan tiba-tiba kulit kepalanya mati rasa. Hurley tewas dalam konflik terakhir dengan Kaza Setu. Dan Kaza Setu memiliki kemampuan untuk terlahir kembali dari darah. Anda juga bisa meniru bakat orang lain. Dia telah menipu semua orang saat itu, dan dia bisa membiarkan masalah ini berlalu selamanya. Tetapi sekarang, dia mengambil inisiatif untuk berbicara dan membuat permintaan yang sangat keterlaluan. Dia ingin bekerja di sisi Feng Tianxing. Surat itu tiba-tiba menjadi aneh. Bola mata Feng Tianxing juga berputar sebentar, memikirkan poin kuncinya. Tiba-tiba, Feng Tianxing dengan santai mengeluarkan ramuan yang diperoleh di kolam darah. Dan sekarang ramuan itu telah melepaskan mantelnya, dan di dalamnya ada ramuan hitam pekat. Feng Tianxing tiba-tiba tegang. Untungnya, setelah saya menemukan ramuan ini, saya melupakannya karena hal lain. Jika saya mengambil ramuan ini pada saat itu, konsekuensinya akan menjadi bencana sekarang. Setelah perbandingan seperti itu, Feng Tianxing memahami inti masalahnya. Kaza Setu menilai bahwa dia telah diracuni, dan dia ingin menggantikan dirinya sendiri, menjadi Feng Tianxing, dan mencuri semua kesempatannya. Sama seperti ketika dia menghadapi Hurley saat itu. Feng Tianxing mengerutkan kening. Spekulasi ini sangat berani dan memiliki kemungkinan besar, tetapi juga memiliki ketidakpastian yang besar. Sebelum bertemu Kaza Setu, Feng Tianxing tidak yakin dengan apa yang dia pikirkan. Tuan, di mana dia mengatakan kita ingin bertemu? Aku akan pergi dan melihat. Kata-kata Feng Tianxing mengejutkan tuannya, dan dia dengan cepat menghentikan Feng Tianxing. Saya tidak menunjukkan surat ini kepada Anda untuk membuat Anda pergi ke janji temu. Tetapi untuk meminta Anda berhati-hati terhadap orang ini. Jialuo benar-benar panik sekarang. Dia adalah orang yang paling menantikan kebangkitan Feng Tianxing, karena Feng Tianxing memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh iblis lain. Jika Feng Tianxing pergi sekarang, semuanya akan hilang. Tianxing, tolong dengarkan saran saya. Karena Kaza Setu menyampaikan berita itu kepada Anda melalui saya, itu berarti kekuatannya saat ini tidak lebih unggul dari Anda. Dia mampu merencanakan rencana seperti itu saat itu. Pikirannya tidak sesederhana itu. Anda tidak bisa pergi. Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya. Tuan, sejujurnya, saya menyelidiki masalah heli sebelum Void Invasion, karena bawahan saya dikomplot.
Setiap lawan yang saya temui saat itu bunuh diri secara langsung, dan petunjuk saya rusak beberapa kali. Pada saat itu, saya menemukan apa yang disebut kolam darah dan memperoleh ramuan darinya. Diperkirakan ini adalah jebakan yang dipasang oleh Kazasetu, tapi saat ini saya tidak tahu apa tujuannya, dan dia berjuang melawan kehampaan. Pada saat kritis, saya tidak ingin membuat kesalahan. Saya ingin mengetahui tujuannya. Jika dia adalah musuh saya, maka saya akan membunuhnya. Jika dia dengan tulus menginginkannya, jika Anda ingin mengandalkan saya, tidak masalah jika Anda menutupnya. Lagi pula, untuk melawan kehampaan, aku membutuhkan kekuatan bertarung yang lebih kuat. Galo menggelengkan kepalanya lagi. Ia merasa sangat tidak nyaman sekarang. Setelah dia menanamkan etiket, kebenaran dan rasa malu umat manusia ke dalam iblis-iblis ini, mereka tetap memilih untuk saling membunuh untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan satu sama lain. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Jia Luo, tetapi itu juga hal yang paling tak terhindarkan baginya. Feng Tianxing tidak mencari Kazasetu sekarang, dan Kazasetu juga akan menemukan Feng Tianxing di masa depan. Tampaknya pertarungan hidup dan mati seperti itu akan selalu terjadi di antara murid-muridnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Jia Luo tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tidak, kamu tidak bisa membahas masalah ini. Aku akan pergi. Aku masih tidak percaya dia berani membunuh gurunya. Feng Tianxing menahan tangan Jia Luo. Tuan, jangan khawatir. Menurut saya, masalah ini bukan masalah besar. Mungkin ini hanya percakapan kecil di antara kita. Jika guru benar-benar khawatir, ikutlah dengan saya. Pokoknya, aku harus menemuinya. Alasan mengapa Feng Tianxing begitu keras kepala adalah karena Kazasetu begitu kejam sehingga dia langsung memotong semua petunjuk untuk penyelidikannya. Untuk bertemu, meninggalkan beberapa trik padanya, atau sangat penting untuk mendeteksi tujuannya. Lagi pula, ancaman kehampaan belum dibersihkan. Feng Tianxing tidak ingin memiliki kekuatan yang tidak menguntungkan dan tidak dikenal di yurisdiksinya.